Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah. Ya, lawan lagi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan maka kita berhadapan dengan polisi. Orang lalu berpikir ngapain kita capek-capek sekolah? Toh ijazah palsu aja belum jadi presiden. Banyak ini, jadi jangan dianggap sederhana. Kami menilai 4 orang ini sudah berjasa bagi seluruh rakyat, maka kami ingin nimbrung mendapatkan tambahan pahala dengan membela beliau-beliau ini gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh cuman urusan ijazah palsu. Saya sih tidak, saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya. Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut nih, ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi? Saya nggak punya kepentingan. Apa kepentingan saya? Tidak ada. Makanya itu ditolak. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, mau UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Saudara sekalian, pada saat pemilu misalnya ada dugaan abuse of power yang sulit dibendung dan diselesaikan oleh pengadilan karena langkah-langkah politik presiden semuanya dibungkus dengan kewenangan formal. Misalnya yang berwenang membagi bansos itu kan Menteri Sosial, dan Menteri Sosial sudah lapor ke presiden atau diperintahkan oleh presiden, kan tidak salah. Apa salahnya? Memang itu kewenangan formalnya, yaitu sesudah pengumuman MK pemilu bahwa Prabowo Gibran menang sebagai orang hukum. Saya katakan ya sudah, dia menang, saya mengakui dan saya mengucapkan selamat. Silakan laksanakan tugas ini dengan baik, legowo. Tetapi sampai dengan pelantikan 20 Oktober saya terus berteriak. Nah, makanya saya katakan, loh kalau nanti sebelum tanggal 20 Oktober kemarin saya terus nyerang tuh ke pemerintahan Pak Jokowi sampai 20 Oktober saya serang, apalagi sesudah mau melanggar putusan MK itu saya lawan. Tapi begitu Pak Prabowo dilantik, ya saya berhenti. Sampai sekarang saya tidak pernah nyerang Pak Jokowi lagi. Udah selesai. Pak, Bapak kok tidak ikut? Untuk apa ikut? Tidak ada ruginya saya, tidak ada untungnya saya. Itu sudah ada yang ngurus. Gitu. Yang penting Pak Prabowo dilantik agar negara ini stabil, karena ada alasan menyelamatkan rakyat itu bisa melanggar konstitusi. Kekisruhan belakangan ini apa yang banyak terjadi? Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat.
mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri udah diangkat oleh presiden, tidak sah? Apa batal semua? Itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya. Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya bahwa itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu, karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu, menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok, seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut nih, ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi? Saya nggak punya kepentingan. Apa kepentingan saya? Nggak ada. Makanya itu ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak, coba nanti dipilih betul. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NU saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus ya apa dong? Lagi pula kalau perdata itu ya seperti teorinya, perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada
perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah pengadilan negeri. Terus kemana dong? Tidak ada Pak. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, mau UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, Pak UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu gitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud tuh apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu, tapi saya tahu kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kalian cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik kepres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno, atau Pak Ari. Itu cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik kepres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno, atau Pak Ari Dwi Payana. Nah, soal itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana itu kan udah masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris-Krim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya, untuk apa? Kalau saya nggak boleh, sudah benar tuh UGM. Saudara sekalian, sampai saat-saat akhir di masa jabatan, misalnya dalam masa istilah Mas Zainal Arifin Mukhtar itu masa lemdak. Masa lemdak itu masa bebek lumpuh, di mana presiden itu sudah tidak lagi menjadi
presiden karena sudah terpilih yang baru, cuma menunggu pelantikan tuh lemdak. Lemdak itu namanya kalau secara hukum disebut masa demisioner. Nah, belakangan ini di masa demisioner, gitu. Di masa demisioner banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian mengikat presiden baru. Orang protes, terus presiden baru apa dong? Nah, ini kalau mau diatur oleh undang-undang kepresidenan boleh juga. Dicoba nanti. Kalau di masa lemdak, begitu presiden baru diumumkan terpilih, tinggal nunggu 3 bulan pelantikan. Apa yang boleh dilakukan oleh presiden lama? Apa yang tidak boleh dilakukan? Yang saya takut itu, yang saya takut. Ini 20 Oktober kan? Ini belum dilantik nih. Presidennya udah nunggu di sini. Bisa saja sehari sebelum pelantikan dia mengeluarkan dekret bahwa pemilu yang kemarin saya anggap tidak sah karena saya lalai melaksanakannya. Oleh sebab itu tidak jadi pelantikan presiden, saya perpanjang lagi. Bisa. Saudara akan mengatakan, Pak, dekret kan tidak dikenal di dalam tata hukum, tidak dikenal di mana-mana. Tetapi dalilnya, setiap kekuasaan yang diperoleh dan efektif ditaati, tidak bisa dilawan, itu mengikat. Tahu bukunya Hans Kelsen, the pure theory of law. Itu kata ini, revolusi dan pemberontakan yang menang, perlawanan terhadap konstitusi yang menang itu menjadi hukum baru kalau bisa efektif dipaksakan kepada rakyatnya. Yang mau saudara memberontak, kalau menang saudara presiden, tapi kalau kalah digantung. Ini teorinya, bukunya jelas dan prakteknya jelas. Saya katakan, Pak, apakah kita nih pelanggaran kepemerintahan kita nih dibentuk tidak melanggar konstitusi? Iya, melanggar konstitusi. Mari saya tunjuk. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kemerdekaan itu melanggar konstitusi yang berlaku ketika itu. Apa itu? Konstitusi Kerajaan Belanda pasal 2 menyatakan Kerajaan Belanda meliputi Nederland, Hindia Belanda, dan Suriname. Hindia Belanda itu Indonesia. Konstitusi itu berlaku, tapi konstitusi seperti itu dilawan oleh Bung Karno. Kita langgar aja konstitusinya, ayo kita merdeka. Bung Karno dapat dukungan rakyat mentaati secara efektif. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Bung Karno itu sah menjadi konstitusi baru atau dasar konstitusi baru, kan melalui pemberontakan. Karena sah, apa? Efektif. Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59. Itu jelas melanggar konstitusi. 5 Juli tahun 59 Bung Karno 1 membubarkan konstituante. Tidak boleh menurut konstitusi. Kok konstituante dibubarkan? Yang kedua, memberlakukan undang-undang dasar yang lama, ya, memberlakukan kembali undang-undang dasar 45. Konstituante dibubarkan. Tidak boleh dilakukan oleh presiden. Karena yang menempatkan memberlakukan undang-undang dasar itu konstituante, bukan presiden. Malah dibubarkan konstituantenya pada waktu itu kan pemberontakan. Tapi Bung Karno menang pemberontakan juga kali ini. Kenapa rakyat setuju kalau Bung Karno tidak melakukan itu? Indonesia ini kacau balok. Maka keluar fatwa Mahkamah Agung ketika itu bahwa yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah untuk menyelamatkan negara. Dalilnya salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Boleh konstitusi dilanggar kalau untuk menyelamatkan rakyat. Itu dalilnya. Itu yang kemudian dipakai oleh Wiryono Projodikoro. Bung Karno mengeluarkan dekret sah karena dia ingin menyelamatkan rakyat. Selesai. Presiden Soeharto memerintah Orde Baru. Apa itu? Melanggar konstitusi juga. Masa kekuasaan katanya dialihkan melalui Super Semar? Nah, bisa kok kekuasaan dialihkan melalui Super Semar.
Nggak bisa, pelanggaran konstitusi. Lalu direkayasa agar itu disahkan. Jadi 66 sampai 67 dia melakukan kekuasaan secara melanggar konstitusi. Tapi itu dianggap sah. Karena apa? Rakyat setuju pada waktu PKI bubarkan. Kalau tidak ada Pak Harto, PKI tidak bubar. Kita dukung, sah meskipun melanggar konstitusi. Dalilnya apa? Salus populi sub prima lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah konstitusi yang tertinggi, lebih tinggi lagi dari konstitusi. Nah, itulah filosofi tertinggi dari kedaulatan rakyat itu. Nah, tapi ini bisa disalahgunakan, makanya jarang kita kuliahkan karena ini kalau gitu Pak boleh ya Pak melanggar konstitusi. Itu enggak boleh. Gitu. Cuma kalau itu terjadi karena keterpaksaan dan tidak ada yang bisa menghalangi, jadi. Nah, makanya saya katakan, loh kalau nanti sebelum tanggal 20 Oktober kemarin, saya terus nyerang tuh ke pemerintahan Pak Jokowi sampai 20 Oktober, saya serang. Apalagi sesudah mau melanggar putusan MK itu saya lawan. Saya khawatir sebelum dilantik Pak Prabowo itu sudah diambil kekuasaannya, bisa saja toh kita curiga begitu. Tapi begitu Pak Prabowo dilantik, ya saya berhenti. Sampai sekarang saya tidak pernah nyerang Pak Jokowi lagi. Udah selesai. Pak Bapak kok tidak ikut, untuk apa ikut? Tidak ada ruginya saya, tidak ada untungnya saya. Itu sudah ada yang ngurus. Gitu. Yang penting Pak Prabowo dilantik agar negara ini stabil, karena ada alasan menyelamatkan rakyat itu bisa melanggar konstitusi. Nah, itu bisa diatur nanti di rancangan undang-undang kepresidenan. Di masa lemdak itu apa yang boleh dilakukan oleh seorang presiden? Atau sesudah selesai lalu tiba-tiba terbukti ada kesalahan administratif, ada apa? Diatur juga di sini agar tidak dicampur aduk antara masalah ketatanegaraan, masalah pidana dan masalah administrasi negara.